Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, saya dari kelompok 1 yang terdiri dari Ading, Arfiani Nur Khalifah, Dina Widyawanti, dan Fathia Hadra. Kami akan membahas tentang teori Ausubel. David Ausubel adalah seorang ahli psikologi pendidikan. Menurut Ausubel, belajar dapat diklasifikasikan ke dalam 2 dimensi, yaitu dimensi pertama dan dimensi kedua. Dapat terjadi 2 dimensi. 1. Dapat terjadi belajar bermakna, yaitu apabila siswa menghubungkan atau mengaitkan informasi yang diterima dengan konsep-konsep yang telah ada atau yang telah dimiliki sebelumnya. 2. Dapat pula hanya penerimaan informasi saja tanpa mengaitkan dengan konsep-konsep yang telah ada atau yang dikenal dengan belajar hafalan. Walaupun demikian, belajar hafalan dapat pula menjadi bermakna, yaitu dengan cara menjelaskan hubungan antara konsep-konsep. Berikut adalah tentang penjelasan belajar hafalan. Sepanjang garis mendatar dari kiri ke kanan terdapat berkurangnya belajar penerimaan dan bertambahnya belajar penemuan. Sedangkan sepanjang garis vertikal dari bawah ke atas terjadi berkurangnya belajar hafalan dan bertambahnya belajar bermakna. Inti dari teori Ausubel tentang belajar adalah belajar bermakna yang merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Pada seorang anak, pembentukan konsep merupakan suatu utama untuk membentuk konsep-konsep. Pembentukan konsep adalah semacam belajar penemuan yang menyangkut baik pembentukan hipotesis dan pengujian hipotesis maupun pembentukan generalisasi dari hal-hal yang khusus. Pada saat usia masuk sekolah tiba, pada umumnya anak telah mempunyai kerangka konsep-konsep yang mengizinkan terjadinya belajar bermakna. Bila dalam struktur kognitif seseorang tidak terdapat konsep-konsep relevan, maka informasi baru dipelajari secara hafalan. Dan bila tidak dilakukan usaha untuk mengasimilisasikan pengetahuan baru pada konsep-konsep relevan yang sudah ada dalam struktur kognitif, akan terjadi belajar hafalan. Proses belajar bermakna. Pada gambar di atas, informasi baru A, B, C dikaitkan pada konsep yang relevan dalam struktur kognitif atau subsumer A, B, C. Subsumer A lebih banyak mengalami diferensiasi lebih banyak daripada subsumer B atau C, atau Novak 1977 dalam Dahar 1989. Selama belajar bermakna berlangsung, informasi baru A, B, C terkait pada konsep-konsep dalam struktur kognitif atau subsumer ABC. Untuk menekankan pada fenomena pengaitan itu, Ausubel mengemukakan istilah subsumer. Subsumer memegang peranan dalam proses perolehan informasi baru. Dalam belajar bermakna, subsumer mempunyai peranan interaktif, memperlancar gerakan informasi yang relevan melalui penghalang-penghalang perseptual dan menyediakan suatu kaitan antara informasi yang baru diterima dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Proses interaktif antara materi yang baru dipelajari dengan subsumer. Inilah yang menjadi inti teori belajar asimilasi Ausubel. Proses ini disebut proses submisi. Diferensiasi subsumer diakibatkan oleh asimilasi pengetahuan baru selama belajar bermakna berlangsung. Informasi yang dipelajari secara bermakna biasanya lebih lama diingat daripada informasi yang dipelajari secara hafalan. Menurut Ausubel ada 3 kebaikan belajar bermakna, yaitu 1. Informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama dapat diingat. 2. Informasi yang tersubsumsi berakibat peningkatan diferensiasi dari subsumer, jadi memudahkan proses belajar. Berikutnya, untuk materi pelajaran yang mirip. 3. Informasi yang dilupakan sesudah subsumsi. Obliteratif, subsumsi yang telah rusak, meninggalkan efek residual pada subsumer, sehingga mempermudah belajar hal-hal yang mirip walaupun telah terjadi lupa. Menurut Ausubel, pengembangan konsep berlangsung paling baik bila unsur-unsur paling umum. Ausubel berkeyakinan bahwa belajar merupakan proses dedukatif. Gagasan atau pandangan belajar dari Ausubel yang menekankan pada belajar terjadi melalui penerimaan memberikan konsekuensi pada cara atau metode penyajian dalam mengajar. Ausubel memberikan sebutan pada cara penyajian itu dengan pengajaran ekspositor. Untuk menerapkan ciri-ciri pembelajaran seperti disarankan oleh Ausubel, strategi penyajian materi haruslah berbentuk expense organizer. Pengaturan awal. Expense organizer akan berfungsi sebagai suatu cognitive right, jembatan pengetahuan, yang akan menguatkan struktur kognitif siswa yang dapat menjadikan informasi-informasi baru dapat dengan mudah diasimilasikan. Advance organizer akan mengarahkan siswa ke materi yang akan dipelajari dan menolong mereka untuk mengingat kembali informasi yang berhubungan yang dapat digunakan membantu menanamkan pengetahuan baru. Variabel-variabel yang mempengaruhi belajar bermakna. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi belajar bermakna ialah 1. Struktur kognitif yang ada. 2.
stabilitas dan kejelasan. 3. Pada waktu tertentu. Prasyarat-prasyarat dari belajar bermakna adalah sebagai berikut. 1. Materi yang akan dipelajari harus bermakna secara potensial. 2. Anak yang akan belajar harus bertujuan untuk melakukan belajar bermakna, mempunyai kesiapan dan niat untuk belajar bermakna. Kebermaknaan materi pelajaran secara potensial tergantung pada dua faktor, yaitu 1. Materi harus memiliki kebermaknaan logis, yaitu materi yang konsisten, aleg, dan substansif, yaitu dapat dinyatakan dalam berbagai cara tanpa mengubah arti. 2. Gagasan-gagasan yang relevan harus terdapat dalam struktur kognitif siswa. Sifat-sifat struktur kognitif menentukan validitas dan kejelasan arti-arti yang timbul waktu informasi itu masuk ke dalam struktur kognitif itu. Jika struktur kognitif itu stabil, jelas dan diatur dengan baik, maka akan timbul arti-arti yang jelas, sahih atau tidak meragukan dan cenderung akan bertahan. Tetapi sebaliknya, jika struktur kognitif itu tidak stabil, meragukan dan tidak teratur, maka struktur kognitif itu cenderung menghambat belajar. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.